Halo, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Saya Reza Aswin, saya akan coba untuk memberikan suatu sudut pandang tentang trading forex. Karena banyak sekali yang loss di bisnis ini. Dan yuk malam ini kita diskusi, tapi tentunya ada beberapa ketentuan yang harus sama-sama yuk kita buat sehingga kita sama-sama nyaman. Bapak dan Ibu, saya ada hadir malam ini tidak untuk menggurui Bapak dan Ibu, tidak memberikan suatu teori yang baru, tidak menjaminkan bahwa ini yang terbaik, tetapi ini adalah suatu sudut pandang dari trading forex, di mana kadang-kadang kita lupa dan kita tidak melihat adanya suatu aspek lain di dalam trading forex, sehingga kadang kita sudah berlama-lama trading, hasilnya nggak ada. Kita sudah sering mengikuti workshop, seminar online, bahkan offline, tapi hasilnya juga tidak ada. Mungkin ini adalah suatu sedikit pencerahan di mana ada suatu sudut pandang, yaitu masalah analisa fundamental. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya saya mengetahui bahwa Bapak dan Ibu juga seharian sudah capek gitu ya, bekerja dan malam ini harus ikut webinar dan berbayar pula gitu. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan suatu manfaat. Nah, untuk itu sama-sama yuk kita buat suatu aturan di mana saya tidak akan membuat suatu chat gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu mengetik, nggak perlu silakan Bapak dan Ibu raise hand aja. Nanti kita akan ngobrol atau tanya jawab atau sharing atau diskusi atau apapun itu setelah saya memaparkan semua materi yang akan kita coba bahas bersama. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu, saya yakin banget bahwa Bapak dan Ibu ini bukan trader-trader pemula. Dari daftar yang saya terima, yang jumlahnya lebih dari 150 orang ini, tentunya Bapak dan Ibu pasti sudah mengenal forex mungkin jauh lebih lama dibandingkan saya. Untuk itu, Bapak dan Ibu jangan sungkan-sungkan untuk memberikan suatu saran, diskusi, masukan, atau apapun itu untuk kepentingan kita semuanya. Yuk, Bapak dan Ibu, kita mulai saja webinar ini supaya nanti yang ada di Indonesia bagian timur tidak terlalu malam tentunya. Baik, tentunya sebelum kita mulai, saya akan coba disclaimer dulu. Saya Reza Asun dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading, investasi, atau apapun itu, sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Asun dan Imperium Strategi itu adalah penipuan, jadi jangan pernah transfer. Ya, Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa yang namanya Forex itu adalah instrumen yang paling berbahaya di muka bumi. Jadi kalau Bapak dan Ibu trading Forex, itu sebaiknya berhati-hati. Kenapa? Karena Forex ini bisa menghabiskan uang Bapak dan Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya leverage. Leverage itu katakanlah 1:100. Jadi kalau profit itu dikalikan 100. Dan pada saat loss pun dikalikan 100. Jadi yuk Bapak dan Ibu hati-hati. Walaupun demikian, banyak orang mengatakan, iyalah Res, yang namanya Forex, kalau kepin untung banyak ya risikonya juga besar. Betul. Tetapi kita harus mengerti bahwa risiko itu bisa dibuat minimal apabila kita mengerti. Oke? Baik. Bapak dan Ibu, fakta yang terjadi sampai saat ini adalah lebih dari 90% orang loss di bisnis ini. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Hanya 10% yang dapat menerima profit konsisten. Emang ada res yang profit konsisten? Ada. Dan sampai hari ini pun orangnya ada. Nanti kita akan bahas. Dan
kalau kita lihat kerugian di bisnis ini itu mulai dari jutaan sampai miliaran. Sehingga inilah yang membuat akhirnya banyak Bapak dan Ibu trauma. Nah, lucunya di bisnis ini, itu sudah rugi jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Pada saat Bapak dan Ibu punya uang, itu kembali lagi ke bisnis ini. Nggak tahu kenapa. Katanya kita coba balas dendam gitu. Bapak dan Ibu, ini yang namanya ketagihan sebenarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu memandang Forex ini ke dalam suatu bisnis yang kalau profit ketagihan, kalau loss penasaran, hati-hati bahwa bisnis ini masuk ke ranah perjudian. Dan apabila masuk ke ranah perjudian, sebaiknya Bapak dan Ibu harus berhenti. Oke? Nah, sebenarnya faktornya apa sih, Riz, yang membuat orang tuh banyak loss di bisnis ini? Gampang sih sebenarnya. Sebenarnya banyak dari kita masuk ke bisnis ini itu tidak pernah mau belajar. Jadi belajar itu mungkin nomor 10, 11 gitu. Dan banyak orang mengatakan bahwa udah pakai uang kecil dulu aja, nanti kalau udah pinter pakai uang besar. Bohong, percaya sama saya. Anda pakai uang yang kecil, nanti kalah top up lagi, ujungnya habisnya besar juga gitu loh. Nah, kalau Bapak dan Ibu habisnya besar juga, kenapa enggak uang kecil ini dikumpulkan untuk belajar? Investasikan waktu Anda dulu sebelum Anda masuk ke dalam suatu bisnis. Lalu banyak dari kita juga melihat bisnis ini itu sebagai hobi, bukan sebagai bisnis. Tapi kalau hobi ya sudah gitu ya. Sama seperti misalnya Bapak dan Ibu ada yang hobinya naik sepeda, ada yang lari, ada yang hobinya berenang, ada yang hobinya naik motor gede. Pertanyaannya, apakah menguntungkan? Beli motornya udah mahal, servisnya udah mahal, pakaiannya udah mahal. Dapat untung dari situ? Enggak. Karena itu apa? Itu hobi gitu. Beda lagi kalau Bapak dan Ibu memang bisnisnya adalah jual motor besar, jual aksesoris untuk sepeda. Itu pasti menguntungkan. Kenapa? Itu bisnis gitu loh. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, yuk, inilah yang kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau nggak trading itu kayaknya nggak nyaman gitu. Itu jadi hobi. Bisnis itu tahu kapan kita harus berhenti, kapan. Tapi apapun itu, saya nggak mau menggurui Bapak dan Ibu yang sudah lama di bisnis ini dan sudah mengerti sebenarnya, dan malam ini saya nggak mau menghakimi Bapak dan Ibu bahwa salah, nggak, saya juga banyak salahnya. Tapi yang jelas, kadang-kadang kita nih dibutakan pada suatu kenyataan. Saya ambil contoh. Ini adalah contoh yang paling mudah. Ada orang buta. Katakanlah di sini ada 6 orang buta. 6 orang buta ini tutup matanya. Lalu depannya ada gajah. Itu macam-macam. Jadi mereka mengatakan yang pegang ekor, dia bilang, oh namanya gajah tuh kayak ular gitu. Yang pegang perutnya, oh yang namanya gajah itu kayak tembok gitu. Pada Ibu, 90% dari kita itu melihat trading forex seperti ini gitu loh. Jadi mempunyai suatu sudut pandang tertentu, ya udah hanya seperti itulah. Sehingga pada saat pasar berubah, pada saat gajah ini bergerak, mulai bingung gitu. Loh, kok tiba-tiba yang pegang apa ya? Yang pegang buntut yang katanya gajah itu seperti ular, tiba-tiba kesenggol kakinya, loh, kok gajah seperti pohon ya? Kayak batang pohon gitu loh. Atau kena gadingnya. Mereka mengatakan, oh gajah itu kayaknya kok kayak pena ya, atau pedang ya. Bapak dan Ibu, coba kita masukkan ini ke dalam trading forex. Pada saat kita mempunyai suatu indikator, pada saat kita mempercayai suatu metode trading, mau itu stokastik, indikatornya mau MACD, mau apapun, mau pola candle, pada saat itu berubah kita mengatakan apa? Wah, ini nggak bagus nih, kita ganti lagi.
mengubah-ubah strategi trading. Mau sampai kapanpun nggak akan selesai. Kenapa? Karena yang dipegang adalah bagian-bagian gajah, bukan keseluruhan dari gajah itu sendiri. Nah, kalau teknik-teknik teknikal ini itu merupakan bagian-bagian dari anatominya gajah, Bapak dan Ibu tentu bisa meyakini ya, atau bisa menggambarkan ya, kita harus bisa menguasai semuanya untuk mengetahui bentuk gajah. Karena kita buta. Coba kita pikirkan, kalau kita melek, kita tinggal ngelihat aja. Oh, oke, gajah itu seperti ini, selesai. Gajah itu bukan seperti ular, gajah itu bukan seperti tembok, gajah itu bukan seperti pohon. Karena apa? Karena pada saat gajah itu bergerak, kita bisa melihat seluruhnya, pemandangan itu dengan jelas, itu nyantai aja. Karena pada saat kita melihat bagian-bagian ini, itulah yang kita namakan sebagai metode-metode analisa teknikal. Jadi salah analisa teknikal? Enggak salah. Cuman kadang-kadang dia bisa berfungsi pada saat gajah itu diam, gitu loh. Kalau gajahnya diam, ya santai aja. Ya bentuknya seperti ular, ya dia diam aja, gitu. Tapi ingat, pada saat gajah itu bergerak, apa yang terjadi? Semua metode berantakan. Dan kita mengatakan bahwa terjadi anomali di market. Oke, Bapak dan Ibu, disitulah kita mulai kaget, kita mulai yang tadinya kena stop loss, harga balik lagi, ya karena harganya sideways. Ya berikutnya gue usah pakai stop loss, begitu nggak pakai stop loss, harganya one way. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda mengalami kerugian yang sangat besar. Karena kalau dapat itu, profit itu kecil-kecil, tapi kalau loss gede-gede. Mana ada suatu bisnis yang untungnya kecil, risikonya gede, kita ambil. Nggak ada. Dan ini yang sering terjadi. Itu adalah suatu pengalaman yang tentunya sama-sama kita harus melihat bahwa yuk kita melihatnya dari yang jarak jauh gitu. Sehingga kita bisa melihat semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, yang menyebabkan kita banyak loss di market itu apa sih sebenarnya? Yang bisa kita loss banyak di market? Itu karena pola pikir yang salah. Kita tuh kepingin cepat kaya dari bisnis trading forex. Itu udah paling salah. Karena begini, kalau Anda kepingin kaya, itu bukan dari trading. Investasi, itu yang paling benar. Karena namanya trading, ya namanya dagang. Namanya trading, namanya bisnis gitu loh. Nggak ada yang aneh. Untuk sebulan 2%, 5%, 10%, ya nggak perlu untung 50% gitu loh. Nah, mau nggak mau, kadang-kadang kalau kita kepingin cepat kaya, kita melihat orang lain gitu loh. Padahal orang lain itu cuma flexing kadang-kadang. Kenyataannya nggak seperti yang Anda lihat. Maksud saya begini, setiap orang itu seperti cangkir gitu loh, yang diisi oleh air. Cangkir ini nggak pernah bisa menampung air yang sebanyak ember. Jadi pada saat orang itu berkata bahwa saya kepingin seperti dia, ya nggak bisa karena Anda cangkir gitu loh. Cangkir itu kalah dengan gelas, gelas itu kalah dengan ember, ember itu kalah dengan kolam renang itu kalah dengan lautan. Yuk coba pola pikir untuk kepingin cepat kaya itu nggak bisa karena dari sananya kita itu udah semuanya mempunyai suatu takaran gitu, punya rezeki yang takarannya cuma segitu, nggak bisa berlebih. Apapun yang dimasukkan ya terbatas hanya seperti itu. Sebenarnya saya kepingin ngasih tahu sama Bapak dan Ibu. Begini, setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Jadi, pada prinsipnya, ada orang yang jago banget, pengajar lah gitu ya, di universitas gitu ya. Tapi kita lihat juga nggak kaya kok. Orang yang nggak sekolah justru kaya.
Ada orang yang ibadahnya taat, itu juga nggak kaya saya lihat. Ada orang yang nggak taat beribadah, kayanya minta ampun. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya rezeki itu bukan manusia yang atur. Yang atur adalah Tuhan. Jadi percaya aja sama kemampuan kita sendiri dan emang rezeki kita segitu ya sudah. Oke, jangan paksakan itu menjadi orang lain. Nggak akan bisa. Kalau kita udah nggak percaya gitu ya, dengan itu kita akan sulit nanti berkembangnya. Yuk buka pikiran kita bahwa apa yang kita dapat itu udah cukup gitu. Jangan gak usah ngelihat orang lain. Oke. Nah, yang kedua penyebab loss. Banyak dari kita itu melihatnya akibatnya, bukan sebabnya. Tahu sih harga turun, tapi nggak tahu kenapa. Kalau nggak tahu kenapa, itu akhirnya apa? Profitnya sedikit-sedikit. Tapi kalau tahu sebabnya, kita bisa profit panjang. Oke. Contoh, ada orang punya tanah di Kalimantan Timur. Itu daerah mau dibikin jadi ibu kota IKN lah. Ibu kota Nusantara. Tapi karena dia nggak tahu, nggak mengerti bahwa kalau mau jadi IKN itu nanti harga tanahnya akan melambung tinggi, apa yang terjadi? Dia punya tanah 50 hektar, ada orang nawar 1 meternya 100.000, dia kasih. Kenapa? Karena nggak tahu. Yang penting, naik nih. Kemarin nawar 50, sekarang udah 100. Yaudah jual aja sebagian. Nanti naik lagi 200.000, jual lagi sebagian. Akhirnya apa? Anda punya tanah 50 hektar, tetapi Anda punya keuntungan yang kecil. Coba orang yang mengerti. Orang yang tahu informasi. Orang yang tahu sebab. Karena mau dibuat IKN, beli, tahan. Sampai apa? Sampai jadi semuanya di tahun depan. Kita lihat harganya berapa semeter. Kebayang ya? Dan itu nggak perlu grafik. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, yuk lihat bahwa yang namanya trading nggak melulu masalah grafik, walaupun teorinya ada, mau pakai do teori, mau pakai apa gitu ya, terserah gitu loh. Tapi itu hanya menurut saya itu adalah bagian-bagian penafsiran dari market yang ada. Ya kita pegang kakinya gajah, kita pegang gadingnya gajah, kita pegang belalainya gajah. Itu hanya bagian-bagiannya saja. Yang besarnya kita nggak lihat itu permasalahannya. Nah yang besarnya itulah sebabnya. Jadi kalau kita tahu sebabnya, itu tentu kita akan melihat akibatnya. Jadi fundamental ini adalah suatu sebab yang nantinya akan tergambarkan dalam grafik-grafik yang dinamakan akibatnya. Karena sebabnya ini itu apabila divisualisasikan itu pasti akan menjadi grafik tentunya. Dan sulit kalau kita hanya berbicara grafik dan bisa mengubah sebab. Nggak pernah bisa terjadi itu. Oke. Nah, yang terakhir itu penyebab loss itu karena forex itu udah kayak judi gitu. Kalau nggak kena TP ya kena SL. Ya sudah. Nanti kita taruh lagi, kena TP kena SL. Bapak dan Ibu, kalau pola pikirnya seperti ini, kita nggak akan bisa maju. Kalau kita bisnis, itu ada perhitungannya. Modalnya berapa, kenapa dipilih jualannya jualan oli, bukan jualan bolu kukus. Karena oli tahan lama. Karena oli bisa diretur. Karena bisa konsinyasi. Kalau bolu kukus, kadaluarsanya sebentar, oli panjang. Bapak dan Ibu lihat ya, bisnis itu seperti itu. Banyak yang harus dibereskan, banyak yang harus dianalisa. Bagaimana fundamentalnya, dibagi lagi fundamental itu. Nanti setelah itu, setelah dicentang, lihat lagi teknikalnya. Ada beberapa teknikal yang harus kita bereskan. Oh ininya cross nggak, yang ini seperti itu. Bukannya habis colok terus nanti kancing kita mengatakan bahwa
loh kok kita colok kok turun ya? Nggak begitu ceritanya. Itu yang menyebabkan banyak kita loss. Karena kita menganggap forex adalah perjudian yang kalau nggak kena TP ya kena SL, ya udah ridoin aja, ya udah maklumin aja, nggak begitu. That's the business, gitu. Harus profit. Oke, Bapak dan Ibu, logika yang bisa diambil dari kesemua yang di depan tadi, gitu ya. Logikanya apa? Logikanya adalah trading itu bukan investasi. Jadi kalau kepingin kaya, ya investasi. Beli tanah, beli kos-kosan gitu ya. Itu investasi. Trading ya dagang gitu loh. Hasilnya trading nanti diinvestasikan, itu baru bisa kaya. Jadi kalau trading mengharapkan dapat 50%, 80% gitu, saya cuma kasih tahu sama Bapak dan Ibu, itu adalah bohong. Ya, jangan pernah percaya. Jadi trading itu normal saja. Dapatnya berapa sih, Res? Paling cuma sebulan 2% sampai 8%, itu udah bagus banget, bagus banget. BlackRock, tahu ya BlackRock ya, aset management yang ternama di dunia gitu. Itu 1 tahun itu nggak nyampe 60% loh. Setahun nggak nyampe 60%. Sekelas BlackRock. Kalau kita 1 bulan dapat 5% dalam trading itu udah bagus. Kenapa? 1 tahun 60%. Tapi yang penting konsisten. Ini kan kita nggak pernah konsisten kan. Gimana bisa jadi konsisten? Ini nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas bahwa kalau kita taruh uang di deposito, itu dapatnya berapa sih? 3% paling setahun. Oke. Suku bunga acuannya kan cuma 4,75. Ya paling kita dapat 4% setahun. Ya tapi kan aman, Res. Loh, bisa aja kok trading yang aman, dapatnya 1 bulan cuma 2%. Apakah Bapak dan Ibu mau segitu? Nggak mau pastinya. Harusnya mau. Kenapa? Karena kalau cuma 2% kali 12 bulan, itu 24%. Itu udah cukup bagus. Kalau itu konsisten selama 5 tahun, wow, berapa banyak orang yang akan menaruh uang kepada Bapak dan Ibu. Oke. Logika berikutnya adalah trading itu adalah bisnis. Kalau bisnis itu semuanya terukur. Ya. Perlu suatu uang yang jelas berapa uangnya. Kadang-kadang kita nggak tahu berapa sih uang yang dibutuhin. Trading itu nggak boleh uangnya terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Kalau nggak terlalu banyak, mubazir tentunya. Nggak kepake. Kalau terlalu sedikit ya kurang. Harus pas. Dan yang namanya dagang, itu sama-sama handphone. Yang satu Samsung, yang satu iPhone. Itu modalnya aja udah beda. Samsung tentunya lebih murah dibandingkan dengan iPhone. Modalnya untuk dagang. Nah pertanyaannya, kenapa kita trading euro sama trading GBP? Kenapa kok modalnya bisa sama ya? Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, oke, saya jualan iPhone gitu. iPhone 12 sama iPhone 14 itu juga harganya berbeda. Tentunya kalau mau dagang modalnya juga beda. Nah ya, masa sih kita trading gold waktu di harga 16.20, sekarang harganya 17.70, kok sama modalnya? Nggak mungkin sama gitu loh. Nah ini yang harus kita bisa mengerti, bisa menghitungnya gitu. Banyak dari kita nggak bisa menghitungnya. Tapi yang saya ingin menggiring bahwa ada suatu perhitungan yang harus Bapak dan Ibu ketahui. Panjang-panjang hitungnya pastinya. Tapi yang jelas bahwa trading itu ya, itu bukan masalah candle naik dan candle turun. Nanti ada candle kecil dimakan candle besar, nanti berikutnya adalah candle besar yang namanya bullish engulfing. Nggak cuman itu gitu loh. Yang namanya trading itu dagang. Kalau dagang ya supply and demand. Supply and demand itu bukan zona-zona garis-garis gitu, bukan.
Ini berbicara masalah makroekonomi dan mikroekonomi. Waduh, Riz, kayaknya ribet banget gitu. Gue kan bukan orang ekonomi. Bapak dan Ibu, saya orang kimia. Tahun 1985 saya masuk Universitas Pajajaran di Bandung, jurusan kimia. Walaupun S2-nya saya ngambil di ekonomi. Tapi S1-nya saya kimia. Apakah sulit? Enggak ada yang sulit pada saat kita mau. Nggak ada yang sulit pada saat semuanya bisa kita buat jadi sederhana. Tidak ada yang sulit apabila kita membuat yang tadinya kualitatif menjadi kuantitatif. Maksudnya begini. Bapak dan Ibu misalnya mengatakan suatu negara itu mempunyai suatu ekonomi yang bagus. Bagusnya gimana sih, Res? Ya udahlah, ganti aja lah contohnya. Bapak kepingin apa? Kepingin nginep di Bandung, ya. Lalu Bapak bilang sama saya, Res, gue mau nginep di Bandung. Lu cariin dong hotel yang paling bagus. Ya saya bingung, Pak. Bagusnya Bapak kan dengan bagusnya saya beda ya. Betul ya? Nah, tapi kalau Bapak ulangi lagi pertanyaannya dengan yang pakai kualitatif. Bapak bilang begini, Res, tolong cariin hotel berbintang 5 ke atas. Oh, gampang. Jadi nggak googling, selesai. Karena apa? Karena bagusnya yang kualitatifnya jadi kuantitatif. Nah, ekonomi bisa dibuat seperti itu gitu loh. Jadi kalau dibilang suatu negara ekonominya bagus, berapa bagusnya? Buatlah kuantitatifnya gitu. Bukan kualitatifnya. Habis kata si ini, kata si itu gitu ya. Kata pengamat ekonomi, iya saya juga nggak kenal siapa pengamat ekonomi, saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah datanya dibuat kuantitatif. Oke? Logika berikutnya. Coba Bapak dan Ibu, coba lihat deh. Yang namanya trading itu nggak lepas dari tema setahun gitu. 2008. Kita tahu apa? Terjadi subprime mortgage kan? Oke. Ada sektor perumahan di Amerika yang menyebabkan Amerika jadi krisis. Krisis ekonomi, lalu krisis keuangan, terakhir ada krisis moneter. Hancur semua ekonominya. Oke. Dan pada saat itu kita bisa melihat pada saat ekonomi hancur, ya, mata uangnya pasti melemah. Nah, itu kan kita udah tahu ya Pak ya, Ibu ya. Setiap ekonominya memburuk, apa yang terjadi? Pasti investor nggak masuk ke negara tersebut. Nah, kalau nggak masuk ke negara tersebut gimana? Ya, otomatis ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, mata uangnya pasti melemah gitu loh. Itu kan sell, itu kan paling mudah gitu loh. Apakah cepat recovery-nya? Enggak. Itu sebabnya pada tahun 2008 sampai tahun 2010 itu ternyata dolar tuh turun, kalau naik koreksi dia turun lagi. Oke. Dan itu kan hanya bisa digambarkan kalau kita melihat data-data ekonomi Amerika kan jelek semuanya gitu. Betul ya? Indikator ekonominya menunjukkan negatif semua, udah sikat habis. Dari 2010 ke 2011 masih jelek, sikat lagi. Tapi kalau kita melihatnya bagian per bagian, oh ini udah oversold, ini udah overbought. Buktinya kemarin dibabat semua tuh. Begitu kita pasang sel, balik harganya. Oke. Karena kita nggak bisa ngelihat besarnya. Gitu. Kapan Amerika akan recovery? Kapan Inggris akan recovery? Apakah Eropa masih dalam ekonomi yang buruk? Nah, seperti inilah yang saya katakan bahwa setiap tahun ada temanya. 2018 kita udah tahu bahwa Amerika Serikat naikin suku bunga gila-gilaan. Ya otomatis dalam tahun 2018 itu kan dolarnya nggak ada ampun naiknya. Oke. Tapi 2019 kenapa turun? Ya kan perang dagang gitu loh. Kalau perang dagang apa? Ya otomatis lah yang namanya mata uang US pasti jatuh gitu loh. Oke. Yang lainnya pasti terbang lah, pasti menguat. Bapak dan Ibu, itu tahun 2019.
2020 apa yang terjadi? Pandemi COVID-19. Tambah hancur Amerika. Karena dia paling banyak banget terserang COVID-19. Oke, ekonominya rata. Terus kita mau buy dolar. Hancur tuh semuanya. Lalu apa yang terjadi 2021? Vaksin ditemukan, recovery lah semuanya. Sampai akhirnya recovery-nya keterlaluan 2022. Terjadi apa? Inflasi besar-besaran, hyperinflasi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan yang perlu kita tahu temanya apa, sehingga kita bisa tahu dalam jangka waktu yang agak panjang, kita bisa bukan yang nge-hold ya, tetapi kita bisa ngelihat tren besarnya. Jadi tren besarnya itu orang bilang, gampang Riz, tarik garis saja. Buktinya kemarin garisnya break. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita untung kecil-kecil, tapi kalau kita rugi besar-besar. Kenapa? Karena kan kita selalu belinya di pucuk gitu. Ya kan? Tapi kalau kita tahu, ya, kita tahu arah besarnya, arah besarnya naik, Anda beli di mana aja pasti profit. Kalau tahu arah besarnya turun, Anda mau sell di mana aja profit kok. Kita bisa lihat ya gambaran besarnya. Nah, itu sebabnya karena kita mengetahui temanya, akhirnya kita bisa mengetahui penyebabnya apa dan akibatnya apa. Nah, disitulah mulai. Kalau misalnya terjadi pandemik, ya kan, semua bisnis berhenti. Oke, lalu apa yang bisa jalan? Tidak ada lain selain safe haven lah. Sama orang pada saat itu mengatakan cash is king. Apapun itu, Bapak dan Ibu. Kalau kita tahu temanya, itu bisa selesai. Permasalahannya adalah banyak dari kita mengatakan bahwa harga kan nggak ada yang tahu, Riz, bisa naik, bisa turun. Pak, kalau bisa ada orang yang mengatakan dia nggak tahu harga bisa naik dan turun, sebaiknya jangan trading. Kenapa? Itu udah asli perjudian. Kalau kita datang ke sebuah kasino, ini yang bakal keluar merah atau hitam? Ya nggak tahu, di mana. Itu udah persis seperti itu. Trading nggak seperti itu, gitu loh. Jadi kalau ada dari kita yang mengatakan seperti itu nggak jauh dari perjudian. Ya, jadi hati-hati kalau kita nggak tahu harga mau kemana, sebaiknya jangan pernah trading. Kenapa? Ujungnya itu yang judi itu nggak pernah profit di hasil akhirnya dan nggak pernah konsisten. Walaupun kecil, untungnya gede-gede, tapi ujungnya nanti balik lagi. Betul nggak? Kayak roller coaster. Naik, ujungnya berhentinya di tempat yang sama. Anda udah profit, sikat habis, balik lagi. Akhirnya apa? Kerja 1 bulan, kemungkinan itu BEP atau balik lagi justru Anda loss. Kalau seperti itu, lebih baik nggak usah trading. Kenapa? Capek. Oke? Baik, untuk tahap awal, jadi apa ya risiko yang perlu diperhatikan ya kalau untuk trading? Tahap awal yang perlu diperhatikan adalah seperti yang saya katakan tadi, berhitung dulu. Kalau saya punya uang begini, itu berapa volumenya, di pair apa, karena beda-beda. Anda punya uang 100 juta untuk trading di oil, untuk trading di Nasdaq, untuk trading di Forex, itu beda-beda. Volumenya beda-beda, itu harus dihitung dulu, dan dihitung juga di harga berapa, gitu loh. Ada itu perhitungannya, dan itu baku, gitu loh. Jadi kalau Anda kelebihan muatan, ini jadinya bukan hanya membahayakan Anda loh. Oke? Membahayakan pekerjaan Anda. Karena kalau Anda udah top up terus nanti rekeningnya habis, oke? Kalau rekeningnya udah habis, itu Anda rugi sendiri kan. Tapi yang jadi masalah adalah kita sendiri membahayakan orang lain, yaitu apa? Keluarga kita. Nah, kalau kita udah cari uang harusnya ditabungin buat sekolah, nggak taunya dipakai buat top up, terus nanti sekolahnya putra-putri kita gimana? Ingat ya, bisnis ini kalau nggak ada ilmunya, nggak hanya membahayakan diri sendiri karena kita sering stres ya.
Bisa kebayang nggak? Kita tuh stres gitu, nggak pernah tidur gitu ya. Terus kita mengharapkan suatu analisa yang baik, itu nggak mungkin. Itu sebabnya banyak orang bergantung sama daily signal orang. Yang belum tentu dia bikin daily signal juga benar. Toh juga kalau benar oke, nanti kalau dia mati gimana? Terus kita bodoh lagi gitu. Enggak lah. Oke, jadi yang harus diperhatiin apanya? Yuk, kecukupan modalnya dihitung dulu. Ya, nanti kita akan di kesempatan yang lain kita akan kupas bagaimana cara menghitungnya, karena ini berhubungan dengan kontrak size di setiap pair pasti beda-beda. Apakah itu mau di indeks saham, mau di oil gitu ya, mau di gold, mau di forex, itu beda-beda semuanya. Setelah itu apa ya, Riz ya? Fundamental. Loh, terus kenapa harus fundamental gitu? Loh, fundamental ini kan seperti saya ceritakan tadi, melihat besarnya, melihat temanya gitu loh. Oke? Kenapa harus fundamental? Karena sebenarnya sederhana. Ini adalah kelakuan manusia. Manusia tuh nggak pernah mau rugi. Apalagi investor. Kan orang kaya itu nggak mau kehilangan uangnya. Betul nggak? Jadi dia selalu menaruh uangnya, kekayaannya, investasinya, itu di suatu negara yang mempunyai ekonomi yang baik, yang bagus ekonominya. Dan dia keluar dari negara yang mempunyai ekonomi yang buruk. Betul ya? Jadi kalau ada suatu negara ekonominya nggak bagus, dia nggak mau investasi di situ, justru asetnya diambil sama dia, dijual di sana. Dipindahkan kemana? Supaya berkembang, dipindahkan ke negara yang punya ekonomi bagus. Dapat ya? Ini yang dilakukan investor. Kita hanya mengikuti investor tersebut. Kita mengikuti pelaku pasar. Kita nggak bisa membuat kalau kita buy ini harga pasti naik. Enggak. Kebetulan naik gitu. Karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku pasar. Money flow. Uangnya pindah-pindah. Kalau lagi risk on, orang pada pindahin kemana? Orang pada pindahin ke saham. Kalau lagi risk off, gitu ya, lagi berantakan, ketidakpastian, itu udah pasti risk off. Dia keluar dari saham, pindahinnya kemana? Pindahinnya bentuk cash atau dia beliin yang aman. Yang paling aman apa? Obligasi. Dia coba lihat yield naik terus. Laku pasti obligasinya. Oke? Betul nggak? Atau beli apa? Beli emas. Kalau lagi risk off seperti itu. Gitu loh. Bapak dan Ibu, ini yang harus kita ikutin. Gitu loh. Bukan lihat hasil akhirnya. Oh, nanti kan tergambar dari grafik, buktinya kita lihat grafik juga dijebol semua kok. Ya udah ngambil dikit-dikit aja. Kan ada stop loss-nya, Riz. Pak, Bu. 3 kali kita kena stop loss, sakitnya di sini nih. Oke. Jadi kalau kita mengerti bahwa negara itu ekonominya bagus dan semua pelaku pasar masuk ke ikutan gitu loh. Itu sebabnya nggak ada cerita bahwa oh saya sih hanya jago di satu pair aja gitu loh. Yang pair lain saya nggak jago. Saya cuma mengatakan kalau emang saya ini jago di Euro USD dan saya udah 17 tahun, 18 tahun di bisnis ini, dan saya trading Euro USD terus, ya kenapa saya nggak jadi menteri di Uni Eropa? Enggak tuh, tetap aja jadi pengajar. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Nggak ada spesialisasi. Kemana uang itu lari, di sana kita kejar. Kita harus tradingin Nasdaq, Nasdaq kita tradingin. Kenapa? So, 11.000 orang di PHK di Twitter, di Microsoft gitu ya. Pertanyaannya buat apa? Supaya perusahaannya kembali naik. Sekarang harga sahamnya jatuh, beli. Gampang kok. Boncing kok nanti Jen juga. Ya, gimana ngitungnya? Itu uangnya dulu dicukupin baru kita lihat arahnya. Oke? Ini ada pengertian basic dari fundamental. Cari negara yang ekonominya bagus, politiknya bagus gitu ya.
keuangannya bagus, lawanin sama yang paling jelek. Ya, jangan dua-duanya itu bagus sama bagus ya, harganya nggak gerak. Pernah kan kita trading terus harganya nggak gerak? Nah itu dua-duanya lagi bagus bos. Itu boro-boro sideways. Orang bilang, iya itu nunggu berita. Berita apa? Dari dulu ya begitu-gitu beritanya ya. Kita tungguin mah kalau dia mau turun-turun aja, kalau dia mau naik-naik aja. Emang kita bisa apa? Oke. Nah, jadi kalau banyak orang masih mempermasalahkan gitu loh, bahwa technical fundamental, kalau buat saya itu mungkin bukan bapak-bapak di sini ya, yang sudah mau edukasi, mau menjadi jauh lebih baik, lebih. Tapi yang saya lihat bahwa kalau kita berbicara masalah fundamental dan teknik, itu nggak bisa dipisahin, bos. Gitu loh. Nggak bisa dipisahin. Jadi fundamental itu menentukan arah besarnya, dan pair apa yang dipilih, lalu arahnya kemana. Pair apa yang dipilih, dan arahnya kemana. Itu pakai fundamental. Technical itu untuk entry dan exit. Kenapa? Karena fundamental itu nggak bisa menentukan entry dan exit. Entry dan exit itu hanya bisa ya technical. Jadi fundamental sama teknik nggak bisa dipisahkan. Nah, repotnya ada sekte-sekte yang mengatakan bahwa fundamental itu yang paling hebat gitu. Technical itu yang paling hebat. Wah, itu sepertinya belum mendapat gambaran yang besar sehingga mereka megang gajah itu cuman apa ya, cuman gadingnya aja atau buntutnya aja. Dan mereka tetap mengatakan bahwa gajah itu adalah tipis seperti ular. Atau tipis banget kayak kertas atau kipas karena yang dia pegang adalah telinganya. Nggak seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi yang benar adalah apa? Fundamental itu menentukan pairnya apa yang harus ditradingkan, karena yang satu jelek satu buruk itu yang dipilih. Jangan dua-duanya buruk, jangan dua-duanya baik. Nah, setelah itu baru kalau yang ini buruk yang ini bagus, ya tanya ini di sell, ini di buy. Kalau A sama B, ya jadi sell. Karena kan ini duluan. Oke. Clear ya sampai situ ya. Tapi risk kok jadi mumet ya, jadi pusing ya. Gampangnya gimana? Gampangnya gini. Pertanyaan saya cuma sederhana. Mendung itu pasti hujan nggak? Pasti jawabannya apa? Jawabannya belum tentu. Saya ganti pertanyaannya. Mendung di musim hujan, hujan nggak? Iya peluangnya gede res hujan. Karena apa? Karena di musim hujan. Nah, musim hujan itu adalah fundamental gitu loh. Musim hujan itu fundamental. Kita pasti tahu kok. Kalau udah masuk Agustus, September, Oktober, November, yang belakangnya ber gitu, ya sampai sebelum Imlek itu pasti musim hujan kan? Iya kita udah tahu, nggak mungkin langsung hari ini panas besok banjir bandang, nggak mungkin. Kan 2 hari panas, 1 hari hujan, terus nanti tiba-tiba 1 hari panas, 1 hari hujan, lama-lama nggak panas-panas terus hujannya 2 kali, panasnya sekali, hujannya 3 hari, panasnya itu udah masuk musim hujan. Itu kelihatan seperti itu. Nah di grafik kelihatannya gimana? Low-nya tambah apa? Low-nya tambah rendah, high-nya tambah rendah, kan gitu ya. Tapi kita tahu dulu musimnya, karena kalau kita nggak tahu musimnya, mendung di musim panas belum tentu hujan. Bullish engulfing di downtrend itu nggak pernah terjadi. Harganya naik. Pasti apa? Pasti kita kena stop loss. Gara-gara apa? Gara-gara percaya sama akibatnya. Bapak dan Ibu, sebabnya itu jauh lebih penting. Nah, kalau kita udah tahu, baru kita berbicara masalah entry-nya di mana. Oh, ini musim hujan. Oke. Oh, ini downtrend ya. Entry-nya di mana? Ya kalau downtrend ya entry-nya di resisten ya. Ya kali kita ada support di buy. Enggak. Ada resisten di sell, ada resisten di sell. Makanya bentuknya begini. Kan bukan begini ya. Kayak sumur. Enggak. Kan mesti begini. Baik. Bapak dan Ibu, gimana ya cara supaya saya bisa belajar fundamental dengan cara sederhana? Gampang. Saya buka ya malam ini. Yang pertama itu adalah cari dulu tema tahunannya.
sama tahun 2022 apa? Stagflasi kan? Jadi gini loh, biasanya kalau inflasi naik, itu pertumbuhan ekonomi naik. Oke? Biasanya gitu. Kenyataannya sekarang enggak. Inflasi naik, itu perlambatan yang terjadi. Ekonomi nggak berkembang. Itu gara-gara apa? Gara-gara COVID kemarin. Kan banyak yang ditutup semuanya, penguncian, sehingga terjadi apa? Gangguan pada rantai pasokan dan rantai makanan. Efeknya sampai sekarang. Karena kita tahu angka inflasi tinggi, cara untuk melawan inflasi gimana? Naikin suku bunga. Udah paling gampang. Mata uangnya ya pasti nguat gitu. Nah, ini biasanya kita bisa dapat di mana? Di lembaga-lembaga keuangan kayak di World Bank, di IMF gitu. Mereka bikin apa ya, baca aja. Itu udah paling gampang, paling mudah. Itu globalnya seperti itu. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap kedua, baru kita lihat ekonominya per negara gitu loh. Kita cari globalnya seperti ini, arahnya kemana nih? Oke, baru lihat negara-negara masing-masing. Karena efeknya itu akan terjadi seperti itu. Oke, pada saat pandemi gimana? Wah, euro hancur-hancuran gitu. Pas harga minyak di stop sama Rusia, harga minyak kemana? Naik, ya udah paling gampang gitu. Tapi kalau kita hanya menggunakan teknikal, kita mengatakan apa? New high gitu. Pasti kita pada saat di atas gitu ya, USD Japanese Yen itu pasti di sell gitu. Kalau yang ngerti mah nggak akan di sell, pasti di buy. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, yuk pada saat tahap kedua ini, setelah kita tahu globalnya, kita harus tahu mikronya. Negara mana yang bagus, negara mana yang nggak bagus menghadapi suatu makro ini. Ya kita pindah, mereka pasti pindahkan nih, si investor nih, dari negara yang nggak bagus ekonominya dipindahin ke yang bagus ekonominya. Kita ikutin aja. Dia pindahin kemana? Mereka buang semuanya di saham, ikutan. Mereka buang ikutan. Ikutin aja. Kelihatan kok. Nah, baru karena kita udah tahu arahnya kemana, tentunya kita akan bisa mengambil sell di resisten atau justru kalau harganya naik terus kita ambilnya di support. Keadaan negara itu penting, itu yang namanya mikroekonomi. Ya, itu yang data ekonomi. Dan nanti dibuatnya dalam bentuk kuantitatif, bukan kualitatif. Oh, negaranya bagus ya. Bagusnya bagus gimana nih? Bagus lu sama bagus gue beda kan? Dibuatlah kuantitatif ya. Ya, di pembahasan lain kita nanti akan bahas masalah ini. Nah, tahap 3 gimana? Tahap 3 ini berita yang berkembang itu penting gitu loh. Jadi banyak orang yang gini loh, Riz, gue tahu nyari berita tuh di Reuters lah, Bloomberg lah, CNBC lah, Wall Street Journal lah, gue tahu gitu loh. Dan gue udah baca gitu. Tapi kan gue nggak ngerti. Ini Bapak dan Ibu. Kadang-kadang itu kita aneh ya. Kita bisa baca, tapi kita nggak bisa mengerti cerita di balik berita tersebut. Inilah yang harus kita samakan persepsinya. Kadang-kadang ini kita seperti komentator bola gitu loh. Komentator bola itu gimana? Komentator bola itu bisa komen tapi nggak bisa nendang. Jadi kalau kita baca berita itu sama kita komenin, oh nanti kan Euro kalau kayak gini kan kesian gini. Bapak dan Ibu, kalau kita baca berita jangan dikomen. Berita ini tuh bagus apa jelek? Jelek, ya udah sell aja. Setelah itu baru dicocokkan dengan ekonominya. Ekonominya berapa? Kira-kira seperti itu ya. Jadi berita itu penting gitu loh. Jangan katanya kan Amerika kita nggak kuat karena itu kan berita yang kemarin. Yang kita dengar itu yang kemarin. Yang saat ini sedang dirilis, yang ada di televisi, ya itulah yang kita lihat. Itu yang akan terjadi. Ya kira seperti itu. Itu gunanya berita sebenarnya. Kita bisa tahu update setelah Inggris hancur-hancuran. Dia punya
Perdana Menteri baru, terus dia mau melakukan apa? Naikin pajak. Sama memperkecil pengeluaran. Itu bagus nggak buat negaranya? Enggak. Sell. Tapi dia naik terus, ya biarin aja, tunggu aja di atas. Atasnya berapa? Teknikal lah yang bisa. Tapi kalau dia naik terus, ya biarin aja. Karena dia naik itu bukan karena pound sterlingnya menguat. Karena dolarnya melemah. Kenapa dolarnya melemah? Kita diskusi mungkin ya. Oke, tahap 4 yang paling mudah ada ya seperti tadi, cari yang bagus, yang jelek. Jangan dua-duanya jelek di trading kan. Itu stuck, cari yang satu bagus. Dan nggak mungkin semua negara jelek semua. Nggak mungkin. Itu pernah terjadi pandemi jelek semua. Ya kalau jelek semua ya emasnya pasti naik lah. Buktinya naik kan? Semudah itu kan? Semudah itu. Kenapa kita harus bertahan di forex sementara kita melihat ada suatu peluang yang lebih bagus? Kenapa kita harus bertahan di emas kalau kita melihat suatu forex yang lebih bagus? Kenapa harus kita bertahan di forex dan di gold sementara kita lihat Nasdaq masih ada peluang? Kenapa kita nggak trading di obligasi? Apapun itu, yang penting apa? Yang penting kan cuan. Yang penting kan untung gitu loh. Kadang-kadang kan kita nggak berbicara itu. Kita berbicara bahwa egonya kita, pokoknya trading harus di gold gitu. Saya mau cuma tanya gitu. Dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir Anda untung nggak gitu? Enggak, ya udahlah. Tinggalkan saja metode. Satu pesan saya Bapak dan Ibu. Kalau kita mempunyai suatu metode, ya, terus kita pakai berulang-ulang, terus hasilnya nggak bagus, ya metodenya ya diubah, ya diganti, karena nggak cocok sama kita. Bukan metodenya jelek, nggak cocok sama kita. Artinya apa? Kita nggak mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama. Betul ya? Saya ulangi. Kita tidak bisa menghasilkan yang berbeda apabila kita menggunakan metode yang sama. Ubah metodenya supaya hasilnya berbeda. Karena hanya orang gila yang melakukan hal yang sama, tapi kepingin hasilnya beda. Betul. Itu kan hanya orang gila ya. Kerjanya itu terus gitu ya. Tapi kepingin hasilnya berbeda. Nggak mungkin. Kalau kepingin hasilnya beda, ya harus berubah. Gitu. Kalau kita kepingin profit konsisten dan kita pakai metode tersebut nggak bisa konsisten, ya rubah metodenya. Mau pakai teknikal apapun, terserah apakah. Pokoknya diubah aja. Karena nggak mungkin Anda punya suatu hasil yang berbeda, tapi metodenya itu aja. Ya, lupain yang masa lalu, buat yang masa depan. Nah, setelah itu baru tahap berikutnya kita masuk ke entry dan exit. Jadi kalau uangnya udah bener, oke? Ya. Terus milih pair-nya juga udah bagus, negara yang bagus sama negara yang jelek kita udah pilih. Kalau negara yang bagus kita buy, jelek kita sell. Tanda A sama B kita buy. Tandanya kita arahnya udah tahu dong. Nah, entry-nya gimana? Nah, entry-nya paling gampang pakai technical gitu loh. Ada technical pakai apa aja boleh. Boleh pakai apa aja boleh. Pakai supply demand boleh. Support resisten boleh. Mau pakai Fibo boleh. Apapun boleh, tapi harus sesuai dengan arah besar marketnya. Kalau marketnya naik, kalau ada support ya di buy. Tapi ada resisten jangan di sell. Silahkan di close. Nanti dia turun lagi, koreksi. Oke, tarik aja Fibonya misalnya, buy aja lagi. Nanti dia naik lagi. Itu pasti betul gitu. Ya. Jadi nggak usah diributin, teknikal mau pakai apapun boleh gitu. Karena apa? Karena itu hanya untuk entry dan exit, bukan untuk nentuin arah. Ini bisa nih nentuin arah. Buktinya hancur-hancur juga kok. Anda bisa lihat ya, goldnya naik terus, tapi GBP USD-nya bisa turun. Aneh kan? Aneh. Sama-sama US loh belakangnya. Tapi bisa hasilnya berbeda. Iya karena beda. Sebabnya beda. Oke. Nah, sekarang studi kasusnya gimana nih? Gitu ya. Yang paling gampang lah. Gitu. Yang paling gampang apa? Di akhir tahun. Yang paling gampang ya gold lah di akhir tahun ya. Mana ada sih gold 7 bulan turun terus gitu. Nggak ada kembalinya. Kenapa sih dia turun terus? Ya karena kan The Fed kan naikin suku bunganya agresif. Kalau dia naikin suku bunga agresif, naikin suku bunga terus. Mau nggak mau apa? Ya mau nggak mau pasti dolar kuat banget gitu loh.
Nah, tapi apa sih yang dilihat oleh The Fed? Yang dilihat oleh The Fed adalah data. Jadi The Fed itu nggak pernah ngeliat grafik. Betul. Dia nggak pernah lihat grafik. Yang dilihat apa? Data. Datanya membaik atau memburuk. Ternyata sektor tenaga kerjanya mulai buruk dan angka inflasinya mulai mereda. Jadi kesimpulannya, kayaknya dia nggak agresif lagi. Kalau nggak ada agresif lagi, boncing balik lah. Karena ujungnya apa? Dolarnya pasti melemah. Apa yang akan terjadi di 2023? Itu yang paling gampang kan. Semua orang nggak ada yang tahu kenapa. Iya kan sekarang baru bulan November, belum Januari. Jadi pasti semua orang belum ada yang tahu apakah terjadi apa enggak. Tapi orang udah pasti makan kasus itu. Kenapa? Karena kita bisa lihat angka inflasi yang tinggi itu membebani negara-negara berkembang. Nah, sedangkan negara-negara maju ini kan ekspornya kan negara berkembang. Kalau negara berkembangnya mati, nggak bisa beli, ya negara maju juga kelimpungan lah. Oke, epicentrumnya ada di mana, Riz? Epicentrumnya di Eropa. Kenapa seperti itu? Ya banyak lah. Gas di sana tinggi, mereka juga nggak punya bahan bakar energi gitu. Mereka tergantung sama Rusia. Rusia lagi di embargo. Ya harganya ya babak belur. Ya, angka inflasinya dia ya 10% di Uni Eropa. Oke. Nah, terus kok sekarang dia menguat, ya biarin aja. Tunggu aja nanti pada saat dolarnya rebound, dia jatuhnya paling dalam. Ya, kira-kira seperti itu. Gold sampai ke berapa? Di atas 1.800 lah ya. Kenapa masih ada peluang kok kalau dia US ya terus menurunkan, nggak terlalu agresif. Kita tunggu aja tanggal 15, The Fed ngomong apa. Pasti akan disikat lagi nama dia. Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya adalah yang paling mudah adalah belajar money management dulu, analisa fundamental, baru technical terakhir. Banyak dari kita belajarnya technical saja. Money managementnya itu risk and reward, nggak seperti itu. Karena money management bukan risk and reward. Oke. Dan kadang-kadang orang mengatakan fundamental itu nggak penting. Buktinya, pernah nggak kita profit konsisten? Nggak pernah kan? Money management model yang optimal, fundamental untuk nyari pair dan untuk nyari arahnya, technical untuk entry dan exit. Semudah itu. Dan kalau Bapak dan Ibu sudah menguasai 3 ini, gitu ya, ya datang lagi ke kami. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana masalah sentimen market. Sentimen market ini agak satu level lebih tinggi. Kenapa? Dia tahu duluan akan dibawa kemana nih. Para pelaku pasar nih akan kemana gitu sentimen market. Nggak bisa pakai alat-alat tertentu yang strength index apa strength currency lah, enggak, itu telat semuanya, itu kan cuma indikator ya. Bensin itu turun dulu indikatornya baru turun, bukan indikator turun baru bensin turun kan ya. Jadi ini telat semuanya. Nanti kita akan berbicara masalah sentimen karena sentimennya adanya di depan. Sentimennya dulu baru terjadi fundamental. Kalau sentimennya gagal, fundamentalnya nggak terjadi. Oke, Bapak dan Ibu, tentunya kalau mau belajar, ya belajar di tempat yang benar, mau di mana aja boleh, tapi yang mengajarkan 3 tadi dan 1 sentimen market. Imperium Strategi, udah lama sih berdirinya, cuman baru punya kelas itu sekitar tahun 2019, 2018 gitu lah sampai hari ini. 500 sampai 1.000 orang sudah ada sih membernya. Kalau nanya, lu punya jadwal workshop atau mau ketemu offline gimana? Selasa sampai Kamis saya ada di Jakarta dan Jumat, Sabtu, Minggu ini kemungkinan besar saya ada di Makassar. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol silakan aja datang ke Makassar. Lalu minggu berikutnya saya akan di Pekanbaru dan tanggal 2 Desember saya akan ada di Yogyakarta. Selebihnya kemungkinan besar ada di Bandung, Surabaya, Bali, dan Medan. Tapi saya nggak janji. Kenapa? Karena itu udah waktunya liburan mungkin ya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan lihat lagi jadwalnya. Tapi bener nggak sih member lu tuh pada untung? Iya Kak. Bapak dan Ibu, kalau yang namanya mentor itu ngeluarin hasil tradingan, ya buat saya sih harusnya nggak pantas ya. Kenapa? Hanya mentor yang bodoh aja yang loss gitu loh.
Kalau mentor aja kena stop loss kan susah gitu ngomongnya ya. Jadi kalau mau ngecek itu jangan di mentor ya, cek aja di member yang bisa dipercaya gimana. Masuk aja di Instagram saya, di situ ada di highlight itu ada trading result 1 sampai 6. Anda bisa cek semuanya dan itu real semuanya, bukan akun-akun Instagram yang buzzer, enggak. Mereka adalah pengelola dana. Tapi saya bukan pengelola dana. Imperium Strategi bukan pengelola dana. Kita khusus buat edukasi. Banyak orang nanya sama saya, terus ngapain sih lu? Kata kalau lu udah jago, kenapa lu nggak trading sini? Udah, saya udah trading. Saya udah pernah jadi marketing. Saya udah pernah jadi manajerial gitu ya. Saya udah pernah jadi trader. Saya udah pernah ngelola dana gitu. Tapi kan itu udah ada umur-umurnya gitu. Dan pada saat ini saya umur 56 tahun. Jadi kalau udah di atas 50 ya mau nggak mau share ilmu. Karena nanti di usia 60 ya selesai. Nikmatin aja hidup. Kita tahu ya namanya orang itu kan nggak jauh umurnya. Memang mau sampai 100 enggak kan? Biasanya kan hanya sekitar 60 sampai 70. Jadi ya ada waktunya untuk share. Jadi orang-orang yang suka berbicara di media sosial, kalau lu jago kenapa dipakai? Udah gue pakai sendiri. Tapi kan di akhirat kan nggak ditanyain lu punya mobil Porsche apa enggak. Gitu yang ditanyain apa? Sama lu udah bener belum? Nipu orang enggak gitu ya. Oke. Bapak dan Ibu semuanya, ya, ini channel YouTube kami, Imperium Strategi TV. Dan quotes-nya paling gampang. Jika Forex membuat Bapak dan Ibu menjadi seorang penjudi, maka tinggalkan. Ya, jangan diterusin, bahaya. Dan satu pesan saya, mengerti itu jauh lebih baik dibandingkan segala tahu sih harga turun, tapi nggak ngerti kenapa turun itu dapatnya dikit-dikit, lossnya banyak-banyak. Tapi kalau ngerti, Anda dapatnya banyak.